Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada video kali ini akan membahas hukum Bernoulli fluida dinamis pada roket air sederhana. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arta Hafiz Ananta dengan NIM 122490035 dengan Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Halo, nama saya Pipi Andrianda Manik, NIM saya 122120139. Saya dari Prodi Teknik Geofisika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guido Emanuel Asmano Khalid dengan NIM 122190143 dari Prodi Teknik Industri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Asnaulia dengan NIM 122120141 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan nama saya Petran Salsiombing, NIM 122360074 dari Teknik Material. Perkenalkan nama saya Jolo Tanaka dengan NIM 1217512 dari Prodi Teknik Mesin. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida, zat cair, dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Artinya, akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Adapun berkaitan dengan hukum Bernoulli, suatu fluida dikatakan mempunyai peningkatan kecepatan jika fluida tersebut mengalir dari suatu bagian dengan tekanan tinggi menuju bagian lainnya yang bertekanan rendah. Sedangkan suatu fluida dikatakan mempunyai penurunan kecepatan jika fluida tersebut mengalir dari suatu bagian bertekanan rendah menuju bagian lain bertekanan tinggi. Prinsip Bernoulli merupakan salah satu prinsip fisika yang dibuat oleh Daniel Bernoulli. Pemberlakuan prinsip ini pada konsep tekanan dan ketinggian dari fluida dinamis. Daniel Bernoulli menganggap bahwa perilaku alam dapat dipahami melalui konsep partikel kecil. Menurut pernyataan Bernoulli, tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Semakin cepat fluida dinamis berpindah, semakin kecil pula tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, tekanannya semakin besar. Daniel Bernoulli menggunakan rumusan matematis yang berbeda, yaitu aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Dengan rumusnya yaitu P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Dengan keterangan rumusnya yaitu P merupakan tekanan fluida yang memiliki satuan Pascal, rho merupakan massa jenis dari fluida yang memiliki satuan kilogram per meter kubik, V merupakan kecepatan yang memiliki satuan meter per second, G merupakan percepatan pada gravitasi yang memiliki satuan 9,8 meter per second kuadrat, dan H merupakan ketinggian yang memiliki satuan meter. Untuk persamaan aliran tak termampatkan hanya berlaku jika tidak terjadi suatu gesekan dan aliran tersebut bersifat tunap. Dengan rumusnya yaitu V kuadrat per 2 ditambah V ditambah W sama dengan konstan. Yaitu dengan keterangan rumusnya, V merupakan energi potensial gravitasi persatuan massa. Jika gravitasi konstan, maka V sama dengan G dikali H. Dan W merupakan entalpi fluida persatuan massa. Untuk aliran termampatkan, di dalam aliran fluida, contoh materialnya seperti udara dan gas alam.
Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama beberapa kardus, alat tulis, pompa angin, penggaris, lem tembak, lakban, lilin, pentil ban, 2 buah botol, karton, batu, dan gunting jika diperlukan. Langkah yang pertama adalah memotong botol 1 menjadi 1/4 bagian. Lalu, tempelkan batu pada dinding-dinding botol 1. Setelah itu, lubangi tutup botol 2 dan tempelkan pentil ban pada lubang tutup botol. Selanjutnya, potong kardus menjadi segitiga, buatlah 3 buah segitiga untuk sayap. Langkah selanjutnya, ambil karton dan bentuk menjadi kerucut untuk mulut roket. Lalu, tempelkan kerucut dan botol 1 menggunakan lakban dan lem. Langkah berikutnya, satukan botol 1 dan botol 2 sesuai dengan petunjuk video. Dan langkah yang terakhir, tempelkan 3 sayap pada roket air dan roket air siap untuk diluncurkan. Prinsip kerja pada roket air sederhana ialah saat pompa yang dihubungkan oleh pentil ban akan mengalirkan tekanan udara saat pompa ditekan. Tekanan pada botol yang akan semakin besar yang menyebabkan udara dan air pada roket air menyembur keluar dan roket air terdorong ke atas. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pada roket air sederhana adalah bahannya mudah didapat, proses pembuatan cukup mudah, menambah wawasan tentang roket air yang berkaitan dengan hukum Bernoulli. Kelemahan pada roket air sederhana adalah sayap pada roket air mudah rusak karena terbuat dari kardus. Mulut roket juga mudah rusak karena terbuat dari karton.